Halo Sobat Teknokrat, perkenalkan nama saya Septianingsih. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022 dengan NPM 223110888. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang PHP atau Hypertext Processor. Saya tidak sendirian, di sini saya bersama rekan kelompok saya. Lalu, pengertiannya, PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman yang digunakan terutama untuk pengembangan web. Ini adalah bahasa script server-side yang berarti bahwa kode PHP dieksekusi di server dan dihasilkan dikirim ke browser pengguna dalam bentuk HTML. Lalu, fungsi utama dari PHP. Yang pertama, pengolahan formulir. PHP dapat digunakan untuk menerima dan memproses data dari formulir HTML. Yang kedua, interaksi dengan basis data. PHP dapat terhubung dengan berbagai basis data seperti MySQL, Postgres SQL, dan SQLite, memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data. Lalu yang terakhir, pembuatan konten dinamis. PHP dapat menghasilkan HTML, XML, dan format lainnya secara dinamis berdasarkan input pengguna atau kondisi tertentu. Lalu keunggulan PHP itu ada 4. Yang pertama open source. PHP gratis untuk yang digunakan dan didistribusikan. Yang kedua, kemudahan belajar. Sintaksis PHP sederhana membuatnya mudah dipelajari bagi pemula. Dan yang ketiga, kompatibilitas. PHP dapat dijalankan di berbagai platform termasuk Windows, Linux, MyOS. Dan yang terakhir, kayak ekosistem. Terdapat banyak framework seperti Laravel, Kotlin, dan Symfony, serta library yang mempermudah pengembangan aplikasi. Lalu, contoh program menampilkan NPM, nama, prodi, dan foto. Penjelasan bagian PHP. Pertama, PHP, pembuka tag PHP yang memindahkan bahwa kode berikutnya adalah kode PHP. Kedua, mendefinisikan variabel. Nama, Akvina Maharani, mendefinisikan variabel nama. Lalu NPM, mendefinisikan variabel NPM yang menyimpan string. Lalu program studi, mendefinisikan variabel program studi yang menyimpan string sistem informasi. Lalu, yang terakhir ada foto, mendefinisikan variabel foto yang menyimpan nama file gambar. Mahasiswa Anda dapat mengganti ini dengan nama file yang sesuai. Bagian ini mendefinisikan gaya untuk elemen HTML. Body, mengatur font, warna latar belakang margin, dan padding untuk keseluruhan halaman. Container, menentukan gaya untuk membungkus konten, memberikan lebar maksimum, magis tengah, warna, latar belakang putih, sudut yang membulat, dan bayangan. Lalu H1, mengatur teks judul agar berada di tengah dan memberi warna. Lalu ada info, mengatur margin dan ukuran font untuk informasi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah IMG, mengatur gaya untuk gambar, menjadikan berbentuk lingkaran dengan lebar, tinggi, dan bentuk serta menjaga proporsi gambar. Bagian ini menunjukkan struktur data halaman web yang berfungsi sebagai wadah untuk menampilkan informasi tentang mahasiswa dalam elemen pembungkus dan kode kemungkinan digunakan untuk string CSS sehingga letaknya lebih strategis. Lalu ini adalah sudut halaman yang menampilkan teks data mahasiswa di bagian atas halaman. Lalu IMG menampilkan gambar mahasiswa adalah kode PHP yang akan menghasilkan URL atau gambar mahasiswa yang disimpan dalam variabel foto. Jika variabel ini berisi URL gambar tersebut akan ditampilkan di halaman dengan atribut ALT foto mahasiswa. Lalu yang keempat merupakan pengumpul untuk informasi lebih lanjut tentang mahasiswa. Yang kelima itu menampilkan nama mahasiswa, yang keenam itu menampilkan NPM mahasiswa, dan yang terakhir itu strong. Ini adalah hasil dari codingan yang telah kita buat tadi. Baik,
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.